Jokowi serahkan semuanya kepada Cina. Gak habis pikir dengan pemerintahan sekarang ini yang condongnya kepada Cina. Ada apa sih dengan Cina? Semua harus Cina. Pembangunan, investasi sampai ngutang pun dengan Cina. Dan yang paling terbaru adalah Cina akan merencanakan pembangunan fasilitas militer di Indonesia. Gila nggak tuh? Bayangin, negara kita bisa saja diintai oleh para militer Cina, baik secara ekonomi, politik, dan ketahanan negara. Dan bisa saja pada suatu saat mereka mulai menyelinap masuk secara perlahan di semua sektor pemerintahan dan menggerogoti sendi-sendi negara ini. Dan kita sebagai rakyat wajib curiga akan hal ini. Dan sepantasnya kita harus bersiap jika hal yang tidak diinginkan akan terjadi di negeri ini. Sebagai salah satu contoh yang nyata adalah Sri Lanka, yang harus rela dan menangis menyerahkan pelabuhan strategisnya kepada Cina pada tahun 2017 silam, karena mereka tidak dapat melunasi utangnya kepada perusahaan-perusahaan Cina. Kejadian itu adalah salah satu contoh bagaimana negara-negara yang berutang kepada Cina dapat memaksa negara yang berutang dengan mereka untuk menandatangani atau menyetujui wilayah nasional mereka diambil alih jika mereka tidak dapat membayar utang atau tidak dapat memenuhi kewajiban kepada negara tirai bambu tersebut. Hal tersebut dijuluki strategi diplomasi perangkap utang. Ngeri nggak? Bisa dibayangkan jika pemerintah terus menambah utangnya dengan Cina. Bisa saja hal yang terjadi pada Sri Lanka akan terjadi juga pada negeri kita ini. Para ekonom senior dan para pakar politik baik dalam negeri maupun luar negeri sudah mengingatkan akan bahayanya jebakan Cina dalam bentuk utang. Kekhawatiran besar Indonesia terjebak utang Cina sebenarnya sudah ramai diingatkan pada Jokowi sejak periode pertama hingga saat ini. Karena Indonesia saat ini juga berada di dalam tahapan jebakan tersebut. Sejak terpilihnya jadi presiden sejak 2014 lalu, faktanya Jokowi hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur. Dengan misinya ini Jokowi tak segan-segan menggandeng Cina sebagai investornya. Dan dari sinilah awal mula Cina menjadi penguasa utang di Indonesia. Dan dari sini jugalah Cina mulai memasang perangkap-perangkap di negeri ini. Kita bisa lihat sekarang ini, lalu lalang TK Cina semakin riuh di berbagai daerah. Di saat rakyat di PHK dan disuruh di rumah aja,